Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mengulas mengenai pusaka-pusaka kuno yang dimuliakan di Nusantara, yaitu khususnya mengenai pusaka keris. Dan keris yang akan saya perlihatkan kali ini adalah keris berdapur Kijang Soka. Kijang Soka atau Kijang Asoka. Nah, keris berdapur Kijang Soka ini adalah memiliki yang akan saya perlihatkan ini memiliki ciri khas yang spesial, yaitu di mana ganjanya adalah ganja iras, dan ini adalah memang keris sepuh. Jadi untuk mempersingkat waktu akan saya perlihatkan wujudnya dari keris Kijang Soka tersebut. Nah, ini adalah kerisnya. Ia berganja iras, dapat dilihat di video. Ganja iras yaitu ganjanya menyatu dengan wilah keris, kemudian kembang kencana yang populer disebut Muku Bima, sogokan 2, dan ini looknya look 9 maya. Looknya 9 maya sampai ujung. Dilihat. Disebut look maya karena looknya tampak begitu halus ya. Jadi terkadang jika dihitung dia akan terlihat seperti berlook 7 yang sebenarnya adalah look 9. Pusaka ini adalah pusaka yang sangat sepuh, dan saya akan sedikit bercerita mengenai Kijang. Kijang itu sendiri adalah binatang yang cukup bernilai dalam budaya kita di Nusantara, sehingga pada upacara-upacara besar, baik itu untuk di Bali ya terutama, untuk di desa-desa kuna, mereka akan ada acara untuk berburu kijang, dan kijang itu kemudian dijadikan sebagai elemen pada upacara. Selain itu, Asoka atau pohon Asoka ini termuat pada negara Kertagama, di mana disebutkan bahwa Bagwanta, para suci dan para kesatria, para Arya itu mereka berdiri di bawah naungan Asoka yang dekat dengan tempat penyimpanan pusaka dari kerajaan Majapahit. Nah, itu disebutkan di negara Kertagama. Jadi begitu pentingnya pohon Asoka itu, dan ini juga dapat ditarik ceritanya ke belakang, yaitu pada masa kerajaan Magadha di India ya. Ketika itu dipimpin oleh raja yang sangat terkenal dan yang kemudian mengembangkan ajaran Buddha mencapai keemasannya, yaitu Raja Asoka. Asoka itu bermakna pohon ya, pohon yang bunganya merah itu. Jadi keris ini bernama Kijang dan Asoka, sehingga jika dipadukan keduanya adalah simbol yang bermakna nobel atau kebangsawan atau kehormatan. Keris Kijang Soka adalah memiliki filosofis yang tinggi, yang umumnya dimiliki oleh, yang paling umum yaitu ditemukan di keturunan para Brahmana di masa lalu, kemudian juga keturunan para bangsawan. Dan mengapa demikian? Karena ada legendanya di Bali ketika Empu Beradah ke Bali itu dia menunggangi kijang atau menjangan, dan kemudian kita di Bali juga memiliki pelinggih menjangan seluang, yang dimana juga sebagai tanda mereka-mereka memiliki menjangan seluang adalah datang dari era Majapahit. Nah, jadi seperti itu.
Dan jika kita lihat kembali itu pada desa-desa kuno di Bali, mereka memiliki tradisi setiap tahunnya, setahun sekali, apa yang saya tahu mungkin setahun sekali, itu berburu kijang. Dan kijang itu kemudian menjadi elemen daripada upacara besar untuk desanya. Terkadang ada yang melakukannya 2 kali setahun. Jadi memang diatur demikian oleh para bijaksana pendahulu-pendahulu di desa-desa tersebut, sehingga tidak terjadi perburuan terhadap binatang tersebut secara berlebihan. Dan kulit kijang ini juga demikian bermakna karena para orang suci atau para pendeta di Bali, mereka jika mengikuti apa yang tersebutkan dalam kisah-kisah di Bali ataupun Purana, mereka pasti berkeinginan untuk bisa duduk atau memiliki karpet dari kulit menjangan atau kulit kijang untuk melakukan meditasi atau tapa, sehingga lebih memudahkan mereka berkonsentrasi dan mencapai dhyana. Karena kijang itu juga dipandang sebagai makhluk suci atau makhluk yang juga sebagai simbol kebijaksanaan serta juga simbol kehormatan, sehingga bahkan di reruntuhan Mohenjo-daro dan Harappa di India juga ditemukan artefak dengan simbol kijang tersebut. Jadi bukanlah suatu kebetulan jika kita di Bali memiliki pelinggih yang disebut dengan pelinggih menjangan seluang, karena jika ditarik kembali yaitu pada kisah-kisah mitologi dan juga artefak yang ditemukan di kota kuno yaitu Mohenjo-daro dan Harappa, juga ditemukan beberapa temuan dengan ada simbol kijang di sana atau menjangan, sehingga dari sanalah mungkin tradisi ini bermula, sehingga dapat dikatakan bahwa menjangan seluang yang ada di pura-pura kami di Bali atau pura keluarga kami itu adalah merupakan simbol yang dapat dikatakan kuno dan mungkin suatu hal yang ada kaitan mungkin ya dengan tradisi-tradisi kuno yang ada di daratan utama di Asia. Jadi dengan demikian keris kijang soka atau kidang soka itu memang suatu keris yang memiliki simbol kebangsawanan, kependetaan atau kesucian, sehingga keris demikian umumnya selain digemari atau dimiliki oleh para bangsawan, raja, juga dimiliki oleh para pendetanya. Nah, ini disebut keris kijang soka. Ada juga keris maesa atau keris kebo, misal kebo lajar dan lain sebagainya. Itu bentuknya memang tidak seperti kebo ya, tapi siluetnya itu menyerupai kerbau. Jadi ini juga sekaligus saya ingin berbagi ya sedikit bagi rekan-rekan yang mengaku diri sebagai orang Nusantara. Saya sendiri sangat bangga karena ada putra Bali yang bisa menorehkan karyanya di IKN Nusantara, yaitu dengan beliau memberikan istilahnya mahakarya beliau, desain beliau, yaitu untuk menghiasi istana negara yang kelak akan menjadi ikon kebanggaan kita. Nah, banyak rekan-rekan di media sosial menggunjingkan mengenai bentuk dari bangunan atau ikon Garuda itu seperti kelelawar lah dan sebagainya, tidak menyerupai wujud realistik dari Garuda. Nah, jika kita kembali melihat
um, seni kriya kita yang sudah tidak terbantahkan ini ya, karena tidak hanya di Indonesia keris itu dimuliakan, tapi juga di Malaysia, di Brunei itu dimuliakan sekali dan dipakai pada acara-acara resmi kenegaraan. Jadi mungkin rekan-rekan pernah menyaksikan suatu perkawinan ya, mungkin kalau tidak salah itu di Brunei, itu para petinggi-petingginya semua membawa keris ya, yang berwarangka indah serta danganannya indah atau pegangannya itu indah. Jadi memang demikian ya, keris kebo atau keris maisa itu tidaklah bentuknya harus ada kerbaunya, itu harus seperti realistik seperti kerbau, tapi siluetnya menggambarkan kerbau. Sama dengan keris ini disebut kijang, Anda tidak bisa melihat kijang, tapi ini kijang, keris kijang disebut oleh para leluhur kita. Dan memang mungkin jika kita amati secara perlahan-lahan itu akan terlihat memang cocok disebut kijang karena siluetnya menyerupai kijang. Dan keris-keris berdapur, misalkan liman ya, ada keris kuno berdapur liman, itu bahkan sama sekali dia tidak ada bentuk persis atau ukiran gajahnya, tapi dia memang menyerupai gajah. Kembang kacangnya sedikit agak panjang dan memang mepresentasikan simbol gajah. Demikian juga dengan karya Bapak Nuarte untuk di IKN itu adalah siluet dari Garuda. Saya rasa ini adalah memang sudah ide brilian dari Pak Nyoman Nuarte dengan membuat burung Garuda itu menyerupai siluet sehingga akan terkesan gagah dan menggugah rasa daya kreasi pada generasi selanjutnya. Karena seni itu tidaklah harus sesuatu yang bentuknya realistis. Ini dapat kita atau saya jadikan bukti, yaitu keris pusaka itu, misal keris yang berdapur kebo atau kebo lajar misalkan, atau kebo teki, itu tidaklah menggambarkan secara realistik wujud kerbau dan memain teki itu dah rumput, atau menggambarkan kerbau dan rumput, itu tidaklah demikian, tapi itu ada makna filosofisnya. Demikian juga dengan penggambaran atau istilah desain dari lambang Garuda yang menghiasi salah satu mungkin ya bangunan dari Istana Negara di IKN, itu sudah sangat tepat saya pikir, karena sudah juga merepresentasikan tradisi, kebiasaan leluhur kita, kemudian juga memberikan penghormatan kepada berbagai kecenderungan kepercayaan masyarakat. Terkadang kita juga harus menghormati ketika ada masyarakat itu kurang sreg dengan bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang berbentuk hewan yang besar. Mereka ada yang oleh karena kepercayaan, keyakinannya lebih suka suatu bentuk itu abstrak. Dapat kita lihat pada kaligrafi yang sedemikian rupa, ternyata itu bisa juga menunjukkan bentuk atau wujud dari Hyang Semar. Dan jika kebetulan ada rekan-rekan yang mempermasalahkan bentuk dari ikon Garuda yang ada di IKN, mungkin dengan menyimak video saya ini bisa menarik kesimpulan bahwa memang dari tradisi kita dari zaman dulu sekalipun, para empu terkenal, empu yang hebat, yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya, juga banyak dari mereka menggambarkan sesuatu dengan wujud siluet. Mungkin ada beberapa mungkin tidak suka saya sebut abstrak ya, kita sebut siluet, karena dari misalkan kaligrafi yang saya sebut tadi itu yang ternyata itu bisa berwujud Hyang Semar.
padahal itu juga kaligrafi, dan kaligrafi itu memuat huruf-huruf suci. Jadi itu keduanya sudah juga mempresentasikan dari Hyang Semar itu sendiri. Jadi saya rasa ikon simbol Garuda di IKN itu juga telah mempresentasikan, mewakili segenap kebinekaan dari kita ya, dari bangsa Indonesia. Jadi demikian dari saya. Semoga di lain kesempatan kembali saya bisa berbagi dengan rekan-rekan. Mari kita selalu menjunjung tinggi, mengamalkan pelestarian tradisi kita supaya itu tidak hilang. Kalau itu hilang, maka kita juga akan kehilangan jati diri. Jika kita sebagai pewarisnya tidak melanjutkan pelestarian itu, maka siapa lagi yang akan kita suruh untuk melakukan pelestarian kalau bukan kita. Baik, demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Siksema.